Alkisah pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, hidup seorang pemuda berasal dari kabilah Murad. Ia begitu tawadu dan taat. Tidak hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga pada ibundanya yang cacat. Pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir atau yang dikenal dengan Uwais Al-Qarni. Oleh Rasulullah, ia mendapat predikat istimewa sebagai tabi'in yang paling utama. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk mintakan ampun untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Kenapa pemuda yatim ini mendapatkan predikat istimewa dari Rasulullah, yaitu sebagai manusia terbaik sepanjang masa? Padahal di mata masyarakat sekitarnya, ia adalah pemuda yang biasa-biasa saja, miskin dan tak dihiraukan orang lain. Ternyata Uwais Al-Qarni punya amalan-amalan mulia, salah satunya adalah berbakti pada orang tua. Pemuda sederhana ini tinggal di Qaran, negeri Yaman, bersama ibunda kesayangannya. Rasa sayang dan hormatnya tak pernah luntur, meski sang ibu lumpuh atau menderita penyakit sopak. Uwais sudah memeluk Islam pada saat negeri Yaman mendengar tentang dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Sejak itu, Uwais menjadi sosok yang taat beribadah dan memiliki kerinduan yang mendalam untuk bertemu Rasulullah. Kerinduannya pada Rasulullah semakin membuncah, terlebih saat mendengar gigi Rasulullah patah karena dilempari batu oleh penduduk Taif yang tidak mau menerima dakwah. Kecintaannya pada Rasulullah dibuktikan dengan tindakan yang mematahkan giginya sendiri dengan batu. Uwais akhirnya memberanikan diri meminta izin pada sang ibu untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Tak diduga, sang ibunda yang sudah sakit-sakitan itu ternyata memberi izin. Namun ibunya berpesan agar Uwais langsung pulang begitu tiba di Madinah. Jarak dari Yaman ke Madinah sekitar 400 km. Dengan kesabaran dan tekad kuat, Uwais akhirnya sampai di rumah Rasulullah. Namun saat itu, Rasulullah ternyata belum kembali dari medan pertempuran. Uwais hanya bertemu istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Ia sedih dan kecewa. Meski begitu, ia tidak bisa lama menunggu Rasulullah karena teringat pesan sang ibunda. Karena ketaatannya itulah, Uwais kembali mengayunkan langkah ke kampung halamannya. Sekembalinya Rasulullah dari medan pertempuran, Rasul langsung bertanya pada Aisyah tentang orang yang mencarinya. Setelah mendengar penjelasan Aisyah, Rasulullah berkata pada para sahabatnya, dari Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda. Umar berkata, "Aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad kemudian dari Qaran. Ia memiliki penyakit kulit kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya." Hadis riwayat Muslim. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka tersebut. Setiap kali ada rombongan kafilah dari Yaman, ia selalu bertanya apakah ada Uwais Al-Qarni di antara mereka. Hingga akhirnya, Umar dapat langsung bertemu dengan pemuda istimewa ini. Umar pun berkata, "Mintalah pada Allah untuk mengampuniku." Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan pada Allah. Umar pun bertanya pada Uwais, "Engkau hendak kemana?" Uwais menjawab, "Ke Kufah." Umar pun mengatakan pada Uwais, "Bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu?" Uwais menjawab, "Aku lebih suka menjadi orang yang lemah, miskin." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, mendengar jawaban itu, Umar takjub. Selain berbakti kepada ibunya, Uwais juga sosok yang lebih suka tidak dikenal dan lemah. Karena kepribadiannya itu, namanya pun telah sampai terdengar oleh penghuni langit dan terkenal hingga saat ini. Kisah Uwais menyisakan pelajaran tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan sampai 13 kali. Salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 23 hingga 25 yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.' Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat."